Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu tauhid. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tauhidullah dan jenis-jenisnya. Di dalam agama Islam, kita tidak cukup hanya beriman kepada Allah, hanya meyakini adanya Allah. Tetapi selain itu, setelahnya kita meyakini adanya Allah, setelahnya kita beriman kepada Allah, kita harus mengesahkan Allah, harus tauhidullah. Jadi di dalam agama Islam itu, beriman atau iman di dalam agama Islam itu harus include dengan tauhid. Dan tauhidlah sebetulnya yang menjadi pembeda atau distingsi dari agama-agama yang lainnya. Oleh karena itu, agama Islam pun disebut dengan agama monoteisme, agama yang satu Tuhan atau bertuhan esa. Nah, lalu apa yang disebut tauhidullah atau tauhid? Sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim Al-Baijuri, tauhid itu adalah ifradul ma'bud bil ibadah ma'atiqadi wahdaniyatihi wa tasdiqi biha dzatan wa sifatin wa af'alan. Tauhid itu adalah mengkhususkan yang disembah di dalam beribadah serta meyakini keesaannya, membenarkan keesaannya itu baik secara zat, sifat maupun perbuatan. Mengkhususkan yang disembah di dalam ibadah itu artinya bahwa di dalam beribadah kita hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada selain Allah, apapun itu. Misalnya kita beribadah kepada patung atau kayu besar, batu besar, dan sebagainya. Nah, kita hanya beribadah kepada Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah. Tidak berdoa kepada selain Allah. Ma'atiqadi wahdaniyatihi wa tasdiqi biha, dan meyakini keesaannya dan membenarkan keesaannya itu baik secara zat, sifat, dan perbuatan. Meyakini keesaan Allah secara zat, jadi kita meyakini bahwa Allah itu esa. Allah itu tidak berbilang, tidak 2, 3, atau 4. Allah juga tidak merupakan satu kesatuan dari beberapa Tuhan. Dan juga meyakini bahwa Allah itu tidak memiliki
anak. Ya seperti pemahaman di agama yang lain, misalnya ada yang meyakini bahwa Uzair itu anak Tuhan, ya, atau Nabi Isa itu anak Tuhan. Sebagaimana kita tahu di dalam konsep Trinitas itu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, kemudian ada Roh Kudus. Nah, meskipun di dalam sejarah teologinya itu ada perbedaan. Jadi Trinitas itu diperdebatkan. Ada Athanasius itu yang meyakini bahwa Yesus itu Logos yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga karena yang menciptakan segala sesuatu itu hakikatnya sama dengan Tuhan Bapa. Nah, tetapi ada yang berbeda, yaitu Arius. Itu mengatakan bahwa Yesus Kristus itu makhluk. Jadi bukan yang menciptakan, bukan Tuhan. Dan merupakan manusia biasa. Nah, di dalam agama Islam itu Allah itu esa secara zatnya. Berbeda dengan keyakinan pada agama-agama yang lain. Kemudian juga esa di dalam sifatnya, artinya tidak ada satu sifat pun yang serupa dengan sifat makhluknya. Jadi kalau Allah itu adanya Allah itu berbeda dengan adanya makhluknya. Kalau Allah itu Qadim, Qadimnya Allah berbeda dengan Qadimnya alam. Kalau Allah itu kekal atau bako, kekalnya Allah itu berbeda dengan kekalnya surga dan neraka. Jadi meskipun surga dan neraka itu kekal, tetapi kekalnya surga dan neraka itu ada akhirnya. Rusak. Nah, sementara Allah itu kekal, tidak ada akhirnya. Tidak rusak. Nah, itu sebagaimana dikatakan di dalam sebuah syair, ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Ingatlah bahwa segala sesuatu selain Allah itu rusak. Wa kullu na'imin la mahalata zail. Dan segala kenikmatan itu pasti lenyap. Nah itu, jadi sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Tidak ada satu sifat pun yang bisa menyerupai sifat Allah atau menyamai sifat Allah. Dan kita juga meyakini keesaan perbuatannya. Artinya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang bukan merupakan perbuatan Allah pada hakikatnya. Jadi kalau manusia itu bisa berbuat dengan kehendak dan istitoahnya, dengan kemampuannya, nah tetapi di balik kehendak dan istitoahnya itu ada kehendak dan kekuasaan Allah. Nah, itu maksud meyakini keesaan di dalam perbuatannya. Nah, berdasarkan pengertiannya ini, maka
tauhidullah itu ada tauhid bizat, ya, mengesahkan secara zatnya yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada tauhid sifat, mengesahkan sifatnya di dalam sifatnya. Kemudian ada tauhid fil af'al, mengesahkan di dalam perbuatannya. Yang penjelasannya saya kira sudah bisa dipahami ya dari pengertiannya. Nah, apa dalil bahwa Allah itu esa di dalam zatnya? Nah, ini diantara dalilnya itu adalah jika di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi itu sudah hancur. Nah, sedangkan langit dan bumi ini tidak hancur, maka tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, kita tahu bahwa Allah itu adalah Maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha berkuasa. Nah, kalau Allah itu Maha berkuasa, kemudian lebih dari satu, itu bisa terjadi pertengkaran, dan pertengkaran itu bisa menyebabkan hancurnya bumi dan langit. Nah, sehingga dikatakan juga di dalam Al-Quran, ini sebetulnya dikatakan di dalam Al-Quran, "Lau kana fihi ma'alihatun ilallah." Kalau saja di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, la fasadata, maka langit dan bumi itu sudah hancur. Nah, tapi kita saksikan sekarang ini langit dan bumi itu tidak hancur. Maka ini artinya tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Artinya Allah itu esa di dalam zatnya. Nah, kemudian di antara dalil bahwa Allah itu esa di dalam sifatnya adalah jika Tuhan sama dengan yang diciptakannya, makhluk yang baru, maka dia pun baru pula. Dan sesuatu yang baru itu perlu yang mengadakan atau yang menciptakan. Nah, kalau Allah perlu kepada yang menciptakan atau yang mengadakan, berarti dia adalah makhluk, bukan khaliq, bukan pencipta. Nah, sementara kita tahu di dalam Al-Quran itu kan dikatakan bahwa Allah itu adalah Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu adalah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah itu pencipta. Nah, ini tentu berbeda dengan yang diciptakannya dengan makhluknya. Jika Tuhan sama dengan yang diciptakannya atau dengan makhluknya yang baru, maka Allah itu baru juga. Dan sesuatu yang baru itu perlu yang mengadakan atau yang menciptakan. Nah, kalau Allah membutuhkan yang menciptakan, itu artinya bahwa Allah itu bukan pencipta, tetapi makhluk yang diciptakan. Nah, kemudian di antara dalil bahwa Allah itu esa di dalam perbuatannya. Jika selain Allah atau makhluk dapat melakukan perbuatan secara hakiki, bukan karena kehendak dan kekuasaan Allah, maka artinya makhluk dapat melawan atau memaksa kehendak dan kekuasaannya. Dan jika demikian, maka Allah bukanlah yang maha berkuasa dan maha berkehendak. Nah, kita tahu bahwa Allah itu seperti tadi dikatakan, Allah itu adalah yang maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Dan maha berkehendak. Fa'alul lima yurid.
maha berkehendak terhadap atau maha melakukan perbuatan yang dia kehendaki. Nah, jika Allah atau jika selain Allah atau makhluk dapat melakukan perbuatan secara hakiki bukan karena kehendak dan kekuasaan Allah, nah maka artinya makhluk dapat melawan atau memaksa kehendak dan kekuasaan Allah. Dan jika demikian, maka Allah bukanlah yang maha berkuasa dan maha berkehendak. Nah, kalau kita tidak bertauhid, tidak tauhidullah, itu lawannya adalah syirik. Jadi kalau tidak bertauhid, maka kita itu syirik. Asyirku billah, menyekutukan Allah. Dan kalau menyekutukan Allah, itu sudah pasti kafir. Jadi termasuk kafir. Jadi syirik itu termasuk kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, jadi orang-orang musyrik itu, orang-orang yang menyekutukan Allah, itu termasuk orang-orang yang kafir. Dan orang-orang yang kafir itu akan berada di dalam neraka. Jadi orang yang musyrik atau berbuat kemusyrikan itu akan berada di neraka, dan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang musyrik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, sungguh Allah telah mengharamkan kepadanya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim, yang musyrik itu, satu orang pun atau seorang pun penolong. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga ketauhidan kita kepada Allah, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Orang-orang yang menyekutukan Allah, yang sama saja dengan kafir, akan berada di neraka, ya, dan diharamkan oleh Allah masuk surga kecuali bertobat. Nah, ini nanti soal syirik ini akan ada pembahasan khusus, ya, di dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bermanfaat, khususnya bagi kita sekalian dan umumnya bagi semua manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.